Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kemarin kita telah membahas hukum 1 Newton. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, silakan diperhatikan video pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh supaya anak-anak segera paham. Kompetensi dasar yang harus dicapai anak-anak pada pertemuan kali ini adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasar, keterampilan adalah melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan menerapkan metode ilmiah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 Newton. Amati animasi berikut ini. Ada benda kuning, benda ungu, dan benda hijau ditarik dengan gaya yang lebih kecil, lebih besar lagi, dan paling besar F3. Yang kedua adalah satu orang mendorong mobil yang sama. Yang kedua, 2 orang mendorong mobil. Panjang anak panah menunjukkan besarnya nilai dari besaran percepatan dan gaya. Apa yang bisa kalian simpulkan dari animasi ini? Bagaimana pengaruh gaya terhadap besarnya percepatan yang dialami oleh benda? Berarti semakin besar gaya yang diberikan pada benda, dapat kita amati dari sini, gayanya kecil, yang sini dengan gaya besar. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, percepatannya juga akan semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa percepatan yang dialami oleh benda yang dikenai gaya sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Sehingga kalau semakin besar gaya, percepatannya juga akan semakin besar. Semakin kecil gaya, percepatan juga akan semakin kecil. Yang kedua, amati animasi ini. Ini dengan perbedaan massa. Mobil kecil didorong dengan gaya F, sehingga percepatannya menjadi A. Sebesar ini. Kemudian yang kedua, mobil besar didorong dengan gaya F, dengan gaya yang sama, menimbulkan percepatan A dengan nilai. Apa yang bisa kalian simpulkan dari animasi ini? Bagaimana pengaruh massa benda terhadap besarnya percepatan yang dialami oleh benda? Dapat kita simpulkan bahwa semakin besar massa benda dengan gaya yang sama, percepatannya akan makin kecil. Sehingga dapat dirumuskan bahwa percepatan yang dialami oleh satu benda berbanding terbalik dengan massa. Artinya, semakin kecil massa, percepatannya akan semakin besar. Semakin besar massa, maka percepatannya akan semakin kecil kalau dikasih gaya yang sama. Sehingga hukum 2 Newton menjelaskan bahwa besarnya percepatan yang dialami oleh sebuah benda yang dikenai gaya sebanding dengan besar dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Itu A sebanding dengan gaya dan searah dengan gaya ini, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa A sama dengan F dibagi dengan M.
Bila gaya yang bekerja lebih dari satu dan massa benda juga lebih dari satu, maka kecepatan bisa dirumuskan dengan A sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan jumlah massa yang dikenai gaya tersebut. Seperti pada tayangan gambar ini, kalau ada kotak yang berada di atas bidang datar ditarik dengan gaya F, kemudian gesekan dengan lantai itu F gesek, maka percepatan yang dialami oleh satu benda ini adalah F dikurangi dengan F gesek dibagi dengan massa. Dengan F gesekan adalah mu kali gaya normal. Oleh sebab itu, catatannya adalah gaya bernilai positif bila searah gerak. Sehingga F, gaya F besar, kita nilai positif. Bila gaya bernilai negatif, itu artinya gaya berlawanan dengan gerak, seperti gaya gesekan. Gaya gesekan ini melawan arah gerak, sehingga gesekan bernilai negatif. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap bidang gerak benda, maka diambil komponen gaya yang sejajar dengan bidang gerak. Oleh sebab itu, mengapa yang diambil hanya gaya F besar dan F gesek saja? Karena F, gaya dorong, gaya tarik F dan gaya gesek berada sejajar dengan bidang gerak. Untuk N sama berat benda tidak kita perhitungkan untuk menentukan besarnya percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Kita contohkan sebuah benda bermassa 10 kg berada di atas lantai licin didorong dengan gaya F 15 Newton ke kanan. Maka tentukan besarnya percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Dapat kita ketahui bahwa massa benda bernilai 10 dan gaya ke kanan bernilai 15 Newton. Ditanya percepatan atau A, maka dari hukum 2 Newton kita peroleh A sama dengan F dibagi dengan M. F bernilai 15 dan M massa benda bernilai 10. Sehingga percepatannya adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Searah dengan gaya F. Contoh yang kedua, sebuah benda bermassa 10 kg didorong dengan gaya F. Balok mula-mula dalam keadaan diam, 10 sekon kemudian kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Tentukan besarnya gaya F yang mempengaruhi benda tersebut. Kita ketahui bahwa massa benda 10 kg kemudian dalam keadaan diam, itu artinya kecepatan mula-mula sama dengan 0 atau V0 sama dengan 0. Yang kedua, 10 sekon itu adalah waktu, kemudian kecepatannya benda berubah menjadi 20 meter per sekon. Berarti VT. Ditanya besarnya F. Dari hukum 1 Newton diperoleh bahwa A sama dengan F dibagi M. Untuk menentukan nilai F, di F sama dengan massa kali percepatan. Dari gerak lurus berubah beraturan diperoleh V saat T sama dengan V awal ditambah dengan percepatan kali waktu, sehingga kecepatannya akhirnya 20 pada saat T sama dengan 20, kecepatan awalnya 0, kemudian A itu percepatan dikali dengan 10, sehingga 20 dibagi dengan 10
hingga percepatan bernilai 2 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk menghitung besarnya gaya adalah M kali A, masanya 10 kg dan percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga kalau dikalikan 10 kali 2 sama dengan 20 Newton. Kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah besarnya percepatan yang dialami oleh sebuah benda yang dikenai gaya sebanding dengan besar dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Persamaan hukum Newton yang telah kita bahas adalah A sama dengan F dibagi M. Kesimpulan yang ketiga, gaya F bernilai positif bila searah gerak benda dan F bernilai negatif bila berlawanan dengan arah gerak benda. Jika gaya yang bekerja membentuk sudut terhadap bidang gerak benda, maka diambil komponen gaya yang sejajar dengan bidang gerak. Demikian kesimpulan dan refleksi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya hukum 2 Newton. Pada pertemuan berikutnya hukum 3 Newton. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Oleh sebab itu, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.